rencananya 30.000 hektar yang akan Mhm. disebar di 17 provinsi ya. Mmm. Jadi, di beberapa bagian Sumatera Utara, Barat, kemudian Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Mmm. kemudian di Banten, Yogyakarta, Bali, NTB di daerah Nusa Tenggara Barat maupun Timur, kemudian Kalimantan Selatan, Barat, Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Tengah. Jadi ini, Mhm. wilayah-wilayah yang direncanakan akan dikembangkan sorghum. Karena memang uji cobanya juga sudah berjalan, baik, dan di antaranya sebenarnya ya sorghum itu baik untuk menjadi tanaman tumpang sari ataupun di-mix dengan, kebun, misalnya kebun sawit itu sudah banyak, Mbak, yang menanam sorghum. Dan alhamdulillah hasilnya menurut informasi cukup cukup signifikan ya, bisa membantu rakyat melakukan, memproduksi, bahan, pangan, baik untuk tepung, untuk pakan, karena kan, hampir semua, eee ep apanya nih, dari sorghum itu bisa dimanfaatkan. Ada, bijinya ya, biji atau buah sih Iya. yang ya itu bisa untuk tepung dan lain-lain, Mhm. kemudian ada batangnya, itu bisa dimanfaatkan dan ini semuanya bagian-bagian di mana sorghum memang cukup, baik ya, untuk daunnya juga bisa menjadi sumber pakan ternak dan lain-lain, jadi bisa dimanfaatkan semua ke seluruh Iya. Tanaman tinggi produktivitas, begitu ya, Bu, ya, sebutannya? Baik. tanaman dan manfaat ya, Iya, tinggi manfaatnya manfaat juga dan produktivitas. sangat-sangat banyak, iya. Baik, Ibu, itu kan tadi kalau kita berbicara target sampai dengan 2024, sampai dengan hari ini, Bu, nih, sampai dengan Agustus 2022, kalau misalkan saya dapat data sampai dengan Juni 2022 aja. Kalau dari Juni 2022 data yang kami dapat ya, Mhm. itu ada luasan 4.355 Iya, hektar. 5 hektar. Iya, Baru jadi di ini 6 yang provinsi berarti ya, Bu, ya, sampai iya, dengan saat dari 6 ini? provinsi ini. Oke. Baik. Baik, Bu. Nah, kalau misalkan tadi kita kembali membahas tentang, tanaman yang, banyak manfaat dan juga produktivitasnya gitu ya, Bu. Pemanfaatan hasil panen sorghum bisa digunakan untuk apa aja, Bu? Boleh dijabarkan? Dan seperti yang Ibu katakan tadi ya, ini tidak disubstitusi dengan gandum. Bagaimana kita bisa memastikan, Bu, tingkat keseleraan di tengah masyarakat, Bu? Eee, Gini, tepung sorghum yang dihasilkan dari bulir sorghum itu memang, secara rasa berdasarkan teknologi pengolahan tepung sorghum itu sudah bisa dimodifikasi dan bisa memiliki hasil yang, kualitasnya bisa sama dengan tepung terigu. Mhm. Baik, istilahnya tuh ada viskositas, swelling power-nya, kadar air, lemak, protein, dan karbohidrat. Jadi sebenarnya itu menjadi satu pilihan dan, eee, kalau, misalnya tersedia, mestinya rakyat, akan, mencoba ya, karena rakyat kita, di mana ada produk, aksesibilitasnya bisa dijangkau, harga bisa terakses, ya mereka akan, biasanya akan mencoba konsumsi. Yang pasti juga kita memang perlu sosialisasi, promosi, dan edukasi ya kepada Mhm. kepada Mhm. masyarakat kita bahwa kalau kita punya produk sorghum di sekitar kita, mari kita konsumsi, mari kita berkreasi, berinovasi untuk hasil-hasil pangan dari, tepung sorghum misalnya. Mhm. Karena hasilnya juga, memang hampir sama, dengan tepung terigu. Kemudian juga rasanya juga relatif hampir sama sih menurut informasi teman-teman yang sudah mengkonsumsinya. Dan yang pasti, dia termasuk gluten free, jadi healthy Iya. food. Jadi ini yang penting sekali ya untuk kita generasi muda maupun, yang generasi, tua kita, baik sekali untuk kesehatan. Oke. Jadi informasinya sih memang mengandung oksidan, kemudian sangat aman untuk penderita diabetes, karena kan kita juga salah satu negara yang, punya, penderita diabetes Mhm. tertinggi. Jadi ini, fungsi manfaat-manfaat kesehatan ini baik sekali Mmm. untuk kita komunikasikan, untuk kita promosikan, Iya. sorghum ini. Jadi mudah-mudahan sih perlahan-lahan dengan promosi yang terus-menerus, mudah-mudahan teman-teman dari CNBC juga bisa membantu Oke, promosi ya, ini makanan sehat loh, makanan sehat. dihasilkan sendiri dari rakyat. Makanya kita dorong sih di kebun-kebun masyarakat ini dikembangkan,
ditanam sorghum ya, dan baik sekali di tumpak Mhm. sari misalnya di kelapa sawit itu sudah banyak dikembangkan, di Sumatera Utara sudah menghasilkan sorghum yang cukup tinggi, dari tumpang sari dengan kebunnya. Jadi Iya. kebun sawitnya lakukan peremajaan, mereka tanam sorghum dan hasilnya kan dalam waktu berapa bulan Mhm. mereka sudah bisa menghasilkan, hasilnya tinggi dan Nah. bisa dimanfaatkan langsung oleh rakyat, bisa untuk konsumsi sendiri dan untuk kalau ada, bisa di, apa, ada off taker-nya bisa juga dijual dengan harga yang Oke. baik.